Yo, balik lagi bareng gue Bang Gula, sama asikin aja coy. Sesuai judulnya ya pastinya dong, udah pada baca ya. Kali ini gue mau nge-react dan review Good Charlotte. Charlotte ini kalau orang Indonesia mah ya. Good Charlotte yang dengan single barunya Last December ya, Desember terakhir. Ini udah rilis bulan yang lalu, sebetulnya Desember, tepatnya di tanggal 18 Desember 2020 dirilisnya di kanal YouTube mereka sendiri. Dan ini ada di label milik mereka sendiri, yaitu MDDN Records gitu ya. Jadi label sendiri sekarang. Dan si lagu ini kalau menurut siapa ya, penuturannya gitarisnya yang namanya, ini gue baca di bolehmusic.com, media dari Indonesia. Gitarisnya yang vokalisnya yang namanya Benji Madden. Ini lagu tentang kayak apa ya, kayak lebih kepada penghiburan untuk fansnya yang udah ngikutin mereka sejak 20 tahun yang lalu, sejak tahun 2000 gitu ya. Mereka mengeluarkan debutnya mereka di 2000 gitu kan. Dan ini ya semacam lagu perayaan lah buat para fans gitu. Nah, gue sih belum dengerin sama sekali. Dan ya kalau gue ngenal Good Charlotte itu pertama kali gara-gara featuring sama Avenged Sevenfold sih ya. Di situ gue di lagu yang sebetulnya sudah rilis juga duluan, cuman dia bikin versi keduanya yang judulnya The Anthem ya. The Anthem ya kalau nggak salah ya. Itu kok The Anthem, bukan The River ya. The River, kalau ya correct me if I'm wrong ya, tolong. Ini gue rada susah untuk googling karena internetnya putus-putus. Oke. Jadi itu kurang lebih latar belakang dari adanya lagu ini. Ini gue nggak tahu ya apakah nanti kedepannya akan ada album baru dari mereka. Gue belum begitu ada update lagi sih terkait dengan kembalinya mereka gitu. Setelah terakhir tahun 2018 mereka merilis album Generation RX ya, di tahun 2018, berarti 2 tahun yang lalu. Dan kita lihat aja nanti 2021 mereka akan ada kejutan apa lagi setelah Last December ini. Ya semoga ini nggak cuman karya selingan gitu ya, tapi betul-betul jadi permulaan dari sebuah album yang akan datang. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita dengerin kayak gimana Good Charlotte dengan Last December-nya. His friends all came to the funeral underdressed. They stuck around for an hour or so and then they left. But I couldn't take it personal, I laughed. I was dwelling on how time just goes so fast. And if I never do it better than the way I did before, I could live with that, it's whatever. I wouldn't trade it for the world. That's just the life
Oh iya, karena ini rilisnya 18 Desember ya, berarti kayak buat menyambut Natal gitu sih. Banyak pohon Natal ya. Kalau perayaan Natal ya lampu dan lalu anjir, endingnya sangat-sangat ya itu tadi Good Charlotte dengan Last December. Oke, saatnya kita masuk ke pembahasan di review section. Oke, gua mau kasih skor duluan di lagu kali ini, lagu mereka yang Last December 8/10. Rada bingung sebetulnya. Bagus, cuman gue rada bingung ini karena gini, lagu ini bisa membawa atmosfer kesedihan tapi juga bercampur satu haru, tapi juga di satu sisi juga bisa sebuah happiness gitu loh. Bisa dua-duanya. Gue pengen bacain pernyataan dari Benji Madden dari yang tadi ya, bolehmusic.com ya, sudah terjemahannya. Liburan bisa menjadi saat yang sulit sepanjang tahun, memikirkan saat-saat yang telah hilang dan merindukan saat-saat yang telah berlalu. Jelas merupakan bagian dari kegembiraan dan kesedihan. Lagu ini untuk kita berbicara kepada kedua sisi dari liburan itu. Perasaan dan kami berharap ini membawa penghiburan bagi siapa saja yang membutuhkan. Oke. Gue perlu cerna dulu sebentar. Liburan bisa menjadi saat yang sulit sepanjang tahun, memikirkan saat-saat yang telah hilang dan merindukan saat-saat yang telah berlalu. Jelas merupakan bagian dari kegembiraan dan kesedihan. Nah, kan gue bilang apa? Jelas merupakan bagian dari kegembiraan dan kesedihan. Lagu ini untuk kita berbicara kepada kedua sisi dari liburan itu, betul. Perasaan dan kami berharap ini membawa penghiburan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Dan gue juga ngeliat di komentar-komentarnya si music video ini di channelnya Good Charlotte ini, ada yang merasa sangat senang sekali dengan adanya Last December ini, ada yang sangat merasa juga sedih dengan adanya Last December, karena ya Good Charlotte mencoba menyentuh kedua emosi itu secara bersamaan di dalam lagu ini, baik dari segi gue dalam pendengaran gue, dalam segi penggarapan musiknya pun dapat menyentuh ke hal-hal itu, visualnya pun iya gitu kan. Ada beberapa Easter egg yang mungkin fans mereka lebih paham beberapa Easter egg yang ada di dalam music videonya. Gue yang nggak ngefans banget sama Good Charlotte ya, gue nggak bisa begitu menggali Easter eggs apa yang ada di dalamnya. Salah satunya kayak misalkan ada satu foto cowok, gue nggak ngerti kenapa dipajang, mungkin karena si cowok itu udah meninggal atau salah satu fansnya yang sangat luar biasa bagi Good Charlotte gitu ya. Gue juga kurang paham di situ, tapi ada beberapa Easter eggs yang bisa lo baca di music videonya kali ini. Meskipun kelihatannya kayak apa sih, nge-shoot kota doang, pemandangan kota doang apa gitu kan, tapi gue ngeliat malah ada beberapa Easter egg. Itu dari segi visualnya. Dan musiknya juga membawa kedua emosi ya, tadi yang gue bilang, membawa ke emosi kegembiraan, kebahagiaan ataupun juga kesedihan. Pembangunan emosi dari musiknya dari awal sampai ke akhir itu ya membuat lo bingung. Ini kembali tergantung suasana hati lo ketika lo mendengarkan ini. Ketika lo mungkin sedang dalam kondisi bersedih ya, ketika mendengarkan si lagu ini, musiknya dan juga membaca liriknya ya lo akan makin sedih. Tapi ketika lo posisi emosi lo sedang merasa bahagia, ya ketika lu mendengarkan dan membaca liriknya juga akan merasa bahagia gitu. Di kolom komentarnya banyak juga yang kayak curhat gitu ya tentang persahabatan mereka dan sebagainya. Nah kalau gue lihat sendiri, kalau gue lihat ini kayak, kalau dari perspektifnya Good Charlotte ya, ini kayak perspektif kayak gue ngeliatnya Good Charlotte tuh kayak nggak mau pisah dari fansnya mereka gitu. Kayak
fans mereka tuh kayak sangat-sangat berharga banget buat mereka, buat perjalanan karir mereka sejak 20 tahun yang lalu. Karena memang lagu ini ditujukan khusus buat para fans ya. Si lagu ini memang mereka bilang secara langsung bahwa ini lagu memang buat para fansnya yang sudah menemani karir mereka sejak 20 tahun yang lalu gitu. Dan lo buat kalau lo ngefans banget sama Good Charlotte mesti sangat terharu sih dengan adanya lagu ini gitu pastinya. Dan itu juga gue bisa baca di beberapa kolom komentarnya si lagu ini gitu. Jadi gue sedikit paham kenapa banyak yang terharu dengan lagu ini. Nah, selain satu sisi interpretasi tadi bahwa Good Charlotte tidak ingin kehilangan para fansnya dan sangat merasa berterima kasih katakanlah ya pada para fansnya, di satu sisi ini juga bisa kita interpretasikan pada sebuah hubungan persahabatan. Ini lebih nggak ke percintaan tapi persahabatan coy. Kayak dimana satu orang ini, misalkan gue dengan sahabat gue kayak sudah merasa kehilangan sahabat gue yang sangat terbaik gitu ya. Mungkin kalau gue baca ya dari liriknya sekilas, kayak di kehidupan sehari-hari tuh kita tuh kayak banyak bercandanya, terus banyak senangnya, banyak happynya, tapi tahu nggak sih lu perasaan gue tuh kayak gimana sama lu sahabat gue gitu ya, ketika lu nggak ada ya gue ya hancur gitu, gue hancur, terus gue teringat kembali masa-masa dimana kita berduaan gitu ya, bersama bersahabat gitu, ketika kita nongkrong bareng gitu, kayak gitu yang gue lihat sih ya dari segi liriknya. Jadi kayak sedang merecall memori-memori kenangan indah ya, kayak liburan seperti yang dia bilang. Liburan itu mempunyai dua sisi memori, kebahagiaan dan kesedihan. Ketika kita mengingat momen-momen liburan, ketika kita mengingat momen liburan, ada sisi bahagianya, dimana saat itu ya kita ketika melakukan itu pasti bahagia gitu. Ketika kita berlibur itu ya bahagia, tapi ada momen sedihnya juga karena kita sudah berpisah dengan liburan itu gitu kan, yang akhirnya kita kapan ya kita bisa kembali lagi liburan kayak gitu lagi, bisa bareng-bareng sama lo liburan lagi kayak gitu, gue bisa mempunyai perasaan bahagia lagi. Ya sedihnya di situ gitu. Makanya ini si lagu ini pinternya dia menyentuh dua perasaan, dua emosi manusia, bahagia dan juga sekaligus kesedihan di dalamnya. Ya, dari segi musik secara keseluruhan yang bisa gua review kayak gitu ya. Kita tunggu aja lah karya apa lagi yang akan mereka keluarkan, lagu apa lagi, seperti apa kejutan berikutnya. Ini sesuai ada yang komentar juga di bawahnya ya, di kolom komentarnya ya, mereka cukup berhasil menutup tahun yang luar biasa di tahun 2020 ya, bahkan sampai tahun ini pun belum juga selesai, tapi seenggaknya ini hadiah manis buat para fans Good Charlotte di akhir tahun dengan kehadiran mereka last Desember ini. Oke, segitu aja yang bisa gue bahas kali ini. Thank you banget yang udah mau nonton sampai akhir video. Mungkin tadi di bagian reaction gue rada kurs gitu ya, karena memang ya gue apa adanya ketika gue mendengarkan si lagu ini. Dengan gue mendengarkan, melihat visualnya ya memang terlihatnya ya biasa aja, tapi ketika lu baca liriknya, lu lebih dengerin berulang-ulang, ya akhirnya pembahasannya panjang juga kan kayak sekarang ini di sesi review. Itu deh yang memang dinamika yang terjadi. Oke, lu juga boleh mampir subscribe. Nggak biasa juga minta subscribe ya, nggak apa-apa, subscribe aja dan juga nyalain notifikasi deh. Lu boleh cek juga video-video gue yang lainnya, banyak review-review yang ngegantung buat didiskusikan lebih lanjut lagi gitu ya. Terus juga lu boleh juga follow Instagram gue kalau lu mau donasi buat channel ini supaya kualitas kontennya semakin lebih baik lagi, supaya semakin bisa produce setiap hari juga ya, konten-konten heavy metal, tentunya bukan cuman reaction dan juga review musik, tapi konten-konten heavy metal, rock dan juga punk ya. Langsung aja kalau mau donasi silahkan diklik link di bawah di saweria.com. Oke. Kalau lu pengen band lu atau musisi lu dari label lu pengen gua react dan juga review, langsung aja email ke email gua di bawah ini dengan subjeknya review. Thank you, segitu aja dan bye.